Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita coba lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan grafik fungsi kuadrat? Ya, bagaimana cara menggambarkannya? Nanti ada langkah-langkahnya yang harus kamu lakukan sehingga bisa membentuk sebuah kurva grafik fungsi kuadrat. Oke, yang pertama mungkin sedikit pengenalan ya tentang apa itu grafik fungsi. Ya, biasanya grafik fungsi itu selalu berbentuk parabola gitu ya. Ini misalkan ada fungsi Y sama dengan X pangkat 2, maka grafik fungsinya susunlah tabel pasangan X, Y untuk X lebih besar sama dengan negatif 3 dan X lebih kecil sama dengan 3 dengan X dan Y bilangan bulat, kemudian tentukan letak titiknya yang bersesuaian pada bidang koordinat. Nah, kalau dulu yang kita ketahui untuk menggambar suatu grafik itu kamu cukup menentukan titik-titik pasangan titiknya yaitu X, Y. Ini ya. Nah, jika X-nya negatif 3, maka Y-nya 9 gitu kan yang kamu ketahui. Nah, dari mana 9? Yaitu negatif 3 pangkat 2, berarti hasilnya positif 9. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya adalah positif 4, dan seterusnya. Sehingga dari titik-titik pasangan titik ini, kita bisa membentuk sebuah kurva atau berbentuk grafik yang berbentuk adalah parabola. Seperti ini ya. Dengan titik sumbunya, sumbu simetrinya itu adalah 0. Gitu ya. Nih pas tengah-tengahnya. Sumbu simetri itu maksudnya pas tengah-tengahnya ya. Selanjutnya ya. Nah, misalkan ya, ini selalu ya, lihat kalau di sini selalu bergerak satu langkah. Dari titik-titik itu bergerak dari satu langkah, dari 0,0, 1,1. Nah, ketika 2 bergerak lagi gitu ya, selalu bergerak satu langkah, tapi kalau dia ke atasnya, ke Y-nya itu bergeser kalau 1 ke 1, kemudian kalau 2 bergesernya ke 4 dan seterusnya. Kamu bisa cek ya. Oke, nah sekarang bagaimana Miss jika berbentuk hampir sama kan? Grafiknya itu adalah persamaannya fungsi kuadratnya Y sama dengan X dikurang P dikuadratkan. Nih, kalau Y sama dengan X pangkat 2 tadi titik pasangan titiknya ini, berarti kalau X dikurang 1 dipangkatkan 2, maka titik-titik yang terbentuk adalah jika X-nya negatif 2, berarti negatif 2 dikurang 1, berarti kan negatif 3 kan? Negatif 3 pangkat 2 berarti hasilnya 9. Kalau X-nya negatif 1 berarti negatif 1 kurang 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 berarti hasilnya positif 4. Nah, kalau dipasangkan sehingga membentuk kurva, ini ya, kalau yang X pangkat 2 kan kurvanya ini, yang warna merah, yang warna pink ini. Sedangkan yang X dikurang 1 dipangkatkan 2 itu yang warna biru, ini bergeser kalau kita perhatikan hanya bergeser selangkah saja. Jadi setiap titik itu bergeser selangkah ke kanan. Ya, coba perhatikan. Dari sini bergeser satu langkah ke kanan. Bergeser satu langkah ke kanan. Yang ini juga bergeser satu langkah ke kanan dan seterusnya. Jadi artinya kalau persamaan atau fungsi kuadratnya berbentuk sama persis seperti ini ya, berarti kalau X dikurang 2 pangkat 2 berarti dia bergeser ke kanan 2 langkah. Kalau X dikurang 3 pangkat 2 berarti bergeser ke kanan 3 langkah dan seterusnya gitu ya. Itu untuk masuk ke logika kamu gitu ya, untuk mempermudah. Jadi kamu nggak perlu pakai titik-titik yang lainnya gitu ya. Cukup dengan titik bantu pasangan seperti ini kamu sudah bisa membentuk kurva. Jika bentuk fungsinya seperti ini gitu ya. Nih, coba perhatikan tadi yang Miss Fani sampaikan, bedakan. Nah, gitu kan? Dari mulai tadi X pangkat 2 di sini, kemudian X dikurang 1 pangkat 2, dia maju selangkah gitu ya. Kemudian X dikurang 2 pangkat 2 maju lagi selangkah menjadi 2 langkah gitu ya, yang Miss Fani sampaikan. Demikian juga kalau di sininya ditambah ini ya, X ditambah 3 pangkat 2 berarti dia bergerak ke kiri.
bergerak ke kiri 3 langkah. Kalau X tambah 1 pangkat 2 berarti bergerak ke kiri 1 langkah. Dan seterusnya ya. Ini ya bisa dibaca-baca kamu ya. Ini buat pemahaman kamu. Nah, tapi jika bentuk fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat, yang di sini X pangkat 2 X kuadrat ditambah 2, berarti dia gesernya bukan ke kanan tapi ke atas, ke Y-nya ya. Bergeraknya adalah 2 langkah. Awalnya 0,0 bergeraknya menjadi 0,2, naik ke atas 2 langkah. Ya, begitu seterusnya. Ditambah 3 bergerak 3 langkah. Ditambah 4 berarti bergerak 4 langkah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah pakai analogi kamu gitu ya. Nih, tadi yang misalnya disampaikan tadi ya. Nih, kalau ditambah 1 bergerak 1 langkah, tambah 2 bergerak 2 langkah, tambah 3 bergerak 3 langkah dari 0,0. Kalau dikurang berarti dia ke bawah. Ya, dikurang 1, X kuadrat dikurang 1 bergerak 1 langkah ke bawah. Kalau X kuadrat dikurang 2 bergerak 2 langkah ke bawah, 1, 2. Begitu ya dan seterusnya. Silakan nanti bisa dipahamin berulang-ulang sambil disimak videonya. Ya. Oke, ini nah masuk ke kita bagaimana cara menggambar grafik fungsi ya. Nih, mohon maaf, nih misalnya teruskan dulu saja, nanti misalnya jelaskan di sini. Nah, nih ya. Ini sifat-sifat fungsi kuadrat, ini yang harus kamu ketahui, biar kamu tak bingung. Awal-awalannya harus kamu tahu ini. Yang pertama sifatnya berdasarkan nilai A. Kan kita tahu bahwasannya grafik fungsi kuadrat, ya fungsi kuadrat itu adalah fx gitu kan. Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah ditambah C gitu ya. Maaf, ini dihapus dulu eraser. Ditambah ya. Nah, fx ini kan sama dengan y, berarti y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, gitu ya. Nah, ini kamu cukup memahami ini ya. Yang pertama kamu lihat nilai A-nya. A-nya ini koefisien dari X pangkat 2. Jika A-nya lebih besar dari 0, artinya A-nya positif. Maka grafik atau parabolanya terbuka ke atas. Jadi gambarnya begini nanti. Gitu ya. Nah, jika A-nya kurang dari 0, artinya A-nya ini negatif koefisiennya, maka grafik atau parabolanya terbuka ke bawah. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahamin ya, insya Allah ya. Lanjut ya. Nah, kita lihat berdasarkan nilai D, diskriminan. Rumus diskriminan itu adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Diingat-ingat ya diskriminan. Nah, jika D-nya diskriminannya itu nilainya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X. Ya, di 2 titik yang berbeda. Jika D-nya itu sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0, menyinggung saja ya. Nah, di sebuah titik. Dan jika D-nya itu lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Oke, nih kedudukannya. Nih tadi ya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ini maka menyinggung. Nah, menyinggung sumbu X. Bukan menyinggung ya, posisinya dua-duanya titiknya ada di sumbu X. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung saja. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung sumbu X sama sekali. Ya, itu ya bedanya tadi, titik potongnya itu ada di sumbu X kalau D-nya lebih besar dari 0. Nah, ini A sama lebih besar dari 0. Nih, kalau gambarnya A lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, gitu ya. Sedangkan ini kalau A lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah semuanya. Nah, sedangkan kalau D lebih besar dari 0, maka dia
titik potongnya ada di sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu X, sedangkan kalau D kurang dari 0 itu maka dia tidak menyinggung, tidak ada di sumbu X titik tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nih yang perlu kamu ingat. Ada 5 langkahnya, ditambah 1 jadi 6. Nah yang 6 itu hukumnya sunnah. Ya, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi yang wajib itu ada 5. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Dengan syarat Y sama dengan 0. Ya. Ya, yang pertama menentukan titik potong pada sumbu X ya. Di titik potongnya itu ada di sumbu X gitu ya. Kalau ada di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potongnya pada sumbu Y, maka X-nya 0. Diingat-ingat ya. Kalau titik potongnya pada sumbu X, Y-nya 0. Kalau pada sumbu Y, berarti X-nya 0. Kebalikannya ya. Kemudian menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah pas garis tengahnya ya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Ingat rumus sumbu simetri. Rumus sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian langkah berikutnya yang keempat, menentukan nilai ekstrim, yaitu Y-nya. Y-nya itu sama dengan negatif D per 4A. Sedangkan yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nanti kalau yang namanya titik balik atau titik puncak itu yang sini, yang berada di sini. Nih, ini adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Jadi X-nya itu dari sumbu simetri yang tadi, negatif B per 2A, negatif D per 4A itu adalah nilai ekstrim. Yang di sini ya, nanti nilainya. Kemudian yang ini yang sunnah, yang 6, menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Ini boleh kamu lakukan jika namanya membantu berarti, titik bantu berarti namanya membantu proses kamu pembuatan grafik fungsi kuadrat. Hanya sekedar membantu. Oke, contohnya, misalkan gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Penyelesaiannya, fx itu kan sama dengan y, berarti y sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Kita tentukan nilai a-nya. A-nya itu adalah 1, nih ya, koefisien dari x. B-nya itu adalah negatif 6. Nih, koefisien dari x, kemudian C-nya itu adalah 5. Karena A itu sama dengan 1, nih, A-nya kan sama dengan 1, nih, maka kan itu lebih besar dari 0. Grafiknya pasti terbuka ke atas. Jadi nanti grafiknya pasti bentuknya begini. Tinggal kamu tentukan titik-titiknya di mana saja, gitu ya. Langkah-langkahnya, tadi yang pertama kamu menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potongnya pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya, berarti tadi kan fungsi kuadratnya adalah X pangkat. Nah, tadi kan Y, fungsi kuadratnya kan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 gitu ya. Nah, kemudian katanya di sini titik potongnya pada sumbu X, Y-nya 0, berarti 0. 0 sama dengan nih X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5. Kalau misalnya dibalik jadi begini, X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktorkan. Kamu cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya positif 5, kalau ditambahkan hasilnya negatif 6. Maka ketemu nilainya adalah negatif 1 dan negatif 5. Kenapa? Karena negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya positif 5. Negatif 1 tambah negatif 5 hasilnya negatif 6. Sehingga didapat X-nya 1 dan X-nya yang kedua itu adalah X1-nya 1, X2-nya itu adalah 5. Ya. Sehingga titik potongnya itu pada sumbu X itu adalah 1,0 dan 5,0 ya. Ini 1 tadi nilai X-nya. Tadi kan Y-nya 0 kan? Ini Y. Ini X-nya, X2-nya 5, Y-nya juga 0. Ini X2 ya. X2. Ini X1. Udah ketemu titik potongnya. Kemudian yang berikutnya titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. Tadi rumusnya kan Y sama dengan X pangkat 2
dikurang 6x ditambah 5. Oke, berarti kita masukkan nilai x-nya 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 ditambah 5 berarti 5. Sehingga titik potongnya itu adalah x-nya kan tadi 0. Ini x-nya 0, nilai y-nya yang ini ya, y-nya itu adalah 5. Oke. Sudah dapat yang kedua, berarti kita lanjut ke langkah berikutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga. Mohon maaf. Nih yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri. Apa tadi rumus sumbu simetri? Negatif B per 2A. Berarti kan tadi sudah diketahui B-nya itu adalah negatif 6. Kan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5. Oke, berarti kan B-nya negatif 6 ini ya, B-nya negatif 6 per 2 dikali 1, A-nya itu adalah 1. Negatif kali negatif jadinya positif, berarti 6 per 2 hasilnya 3. Menentukan nilai ekstrim, tadi rumusnya Y sama dengan negatif D per 4A. D tadi rumusnya apa D? D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Oke ya, berarti B-nya itu adalah negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per 4 kali 1. Hasilnya ini adalah 36 dikurang 20, 16 ya, negatif 16 bagi 4, hasilnya negatif 4. Sehingga menentukan titik balik atau titik puncak itu adalah P titik puncaknya adalah 3,4. Dari mana? Dari sini. Nih. Ini 3 dan ini adalah negatif 4. Gitu ya. Oke, selanjutnya titik bantunya ini. Nah, bisa kamu gunakan titik bantu ini ya. Jika X-nya negatif 1 gitu ya. Nah, kalau digambarkan yang tadi nih kita sudah menentukan tadi ini titik potongnya pada sumbu X yaitu 1,0 gitu kan. Kemudian titik potongnya pada sumbu X tadi kan 5,0. Nah, ini. Kemudian ini titik potongnya pada sumbu Y tadi yaitu 0,5. Ini. Kemudian di sini ini adalah titik puncaknya. Titik puncaknya itu adalah tadi 3, negatif 4. Gitu ya. Nah, kalau cukup seperti ini kamu sudah bisa menghubungkan, silahkan dihubungkan langsung membentuk grafik fungsi. Kalau masih bingung, nggak bisa nih kayaknya saya butuh titik bantu, silahkan gunakan titik bantunya. Memisalkan X-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Kayak yang tadi di sini, Miss Roni di sini ngambil titik bantunya adalah negatif 1. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya itu adalah negatif 1 pangkat 2. Dari mana? Ini rumus yang tadi. Fungsi yang tadi yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ya dikurang 6X ditambah 5 gitu ya. Nih, yaitu jika X-nya negatif 1 maka Y-nya itu adalah 12. Negatif 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali negatif 1 ditambah 5 hasilnya 12 ya. Dan seterusnya nih ya, boleh titik bantu misalkan X-nya 6, boleh silakan ya 6. Maka Y-nya berapa? Dicari ya, dimasukkan nilainya. Oke, maka didapat tadi seperti ini, nanti langsung kamu hubungkan titik-titiknya. Nih, tadi kan misalnya titik bantunya di sini kalau negatif 1, di sini 12. Nih, di sini ya. Kalau tadi 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Itu tadi ya. Ya, negatif 3 ya. Nih. Kalau 2 di sini negatif 3. Ini ya negatif 3 titik-titiknya. Nah ini kalau seandainya 4 tadi juga hasilnya negatif 3. Langsung kamu hubungkan. Sudah bisa membentuk sebuah kurva atau grafik fungsi kuadrat. Nih Miss Roni itu ya, mohon maaf agak mencong-mencong. Ya.
dan seterusnya ya. Nanti boleh titik bantu. Ini kan sampai sini. Kamu kasih titik bantunya misalkan 6, jika 6 berapa gitu ya. Nah, dilanjutkan saja langsung diluruskan ya. Oke, gimana teman-teman bisa dipahami? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, ini kalau gambarnya seperti ini. Tadi ini titik puncaknya yaitu 3, negatif 4. Yang ini adalah titik potongnya pada sumbu X yaitu 5,0 gitu ya. Kemudian yang ini adalah titik puncaknya titik potongnya pada sumbu X juga yaitu 1,0. Kemudian tadi ini adalah titik potong pada sumbu Y yaitu 0,5 tadi ya, kamu bisa cek kembali tadi videonya. Kemudian yang ini adalah tadi titik puncaknya yaitu 3,4 negatif 4 gitu ya. Dan seterusnya ya, ini titik-titik bantunya yang ini tadi misalnya ambil. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Semangat teman-teman semuanya. Apabila ada yang masih belum dipahami, silakan boleh bertanya ke Miss Roni langsung. Oke, thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Oke, Miss Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.